Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas tentang CUDA. Yang pertama itu ada persyaratan sistem seperti komputer dengan GPU yang mendukung CUDA ataupun Instant Cloud dengan GPU. Yang kedua ada instalasi Toolkit, di mana instalasi Toolkit itu adalah install CUDA Toolkit gratis. Dan yang ketiga ada mulai pemrograman, di mana bisa siap untuk memulai pengembangan aplikasi paralel. Fungsi kernel CUDA itu mengubah ke kernel, fungsinya itu CPU asli yang mengubah ke kernel GPU, di mana kita bisa menambahkan global untuk menandai fungsi yang berjalan di GPU dan dipanggil jadi CPU. Lalu ada alokasi memori terpadu. Yang pertama itu ada CUDA Malloc Managed yang dapat diakses oleh CPU dan GPU. Lalu ada peluncuran kernel menggunakan sintaks untuk meluncurkan kernel di GPU. Lalu yang ketiga ada CUDA Device Synchronous, yang mana untuk memastikan CPU menunggu hingga kernel selesai sebelum mengakses hasil. Dan yang terakhir ada CUDA Free, yang dimana itu membebaskan memori yang dialokasikan. Paralelisme dengan thread block. Untuk mempercepat komputasi, kita bisa menggunakan banyak thread paralel. Yang pertama itu ada thread dx.x, itu ada index thread saat ini dalam bloknya. Yang kedua itu ada block dim.x, itu ada jumlah thread dalam blok. Dan yang ketiga ada loop thread, yang dimana itu memodifikasi kernel untuk melangkah melalui array dengan thread paralel. Memanfaatkan grid thread block. Untuk memanfaatkan sepenuhnya GPU, itu meluncurkan kernel dengan beberapa thread block. Parameter pertama dalam konfigurasi itu dieksekusi menentukan jumlah blok. Untuk gambarannya seperti ini. Meningkatkan kinerja dengan paralelisme. Dengan meluncurkan peningkatan kecepatan yang signifikan. Yang pertama itu ada thread tunggal atau kinerja awal. Dan yang kedua itu ada thread per blok atau peningkatan kecepatan yang besar. Dan ada N, yaitu blok dalam grid peningkatan kecepatan lebih lanjut. Untuk langkah selanjutnya, itu adalah eksplorasi dokumentasi, di mana kita harus mempelajari lebih lanjut tentang CUDA Toolkit, panduan pemrograman, dan panduan praktis terbaik. Lalu ada eksperimen dengan kernel. Coba gunain print di dalam kernel untuk memahami perilaku thread dan blok. Lalu kita harus memahami dimensi untuk eksplorasi thread.y, thread.z, dan dimensi lainnya untuk komputasi multidimensi.